Shalom teman-teman Tin semuanya. Gimana kabarnya semua ini? Kalian yakin semua dalam keadaan sehat ya? Ya mungkin kalau lagi hari ini lagi ada yang kurang enak badan sedikit, kalian doa semoga cepat fit kembali ya. Jangan lupa makan vitamin ya, tetap jaga protokol kesehatan tentunya. Kita sama-sama berdoa supaya pandemi bisa cepat berlalu ya. Semoga tahun ini kita bisa cepat ibadah lagi nih di gereja bareng-bareng. Oke, sebelum kalian mulai, kita berdoa sebentar ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami masih boleh berkumpul di tempat kami masing-masing untuk beribadah ya Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami hari ini. Kami tahu ibadah kami sangat terbatas, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan, berkati kami biar kami dapat mengerti apa pesan Tuhan yang ingin kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Wah, kalian kembali dikasih kesempatan sama Kak Joshua. Thank you Kak Joshua untuk kesempatannya lagi. Kalian dikasih kesempatan untuk boleh sharing lagi sebentar. Ya, kalian nggak akan panjang lebar ya, karena kalian tahu nih kalau ibadah di handphone kayaknya kurang gimana gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita ibadah sebentar. Dan teman-teman semua udah ikut ibadah hari Sabtu kan tentunya ya, yang di ibadah Zoom bersama itu kan. Kalian mengundang semuanya. Kalau mungkin yang masih seminggu ikut, seminggu enggak, kalian berharap mulai saat ini nih, mulai Sabtu depan udah ikut terus ya, karena itu benar-benar sangat memberkati kita semua. Biar kita sama-sama punya komunitas yang bisa membangun. Oke? Sambil kita menunggu nih, kapan kira-kira bisa ibadah lagi di gereja bareng-bareng nih. Karena kan tahun lalu sempet ya, kita mulai ibadah Youth Teens ya, di gereja setiap hari Sabtu. Semoga kita bisa kembali lagi ya, ibadah di gereja ya. Oke, hari ini kalian akan melanjutkan cerita tentang apa yang sudah disampaikan minggu-minggu sebelumnya ya. Kebetulan beberapa minggu kemarin ada tema yang berhubungan dengan 10 perintah Allah ya. Nah, kali ini kalian dikasih kesempatan untuk sharingkan tentang perintah Allah, tapi yaitu perintah Allah yang ke-6, 7, dan 8. Nah, coba teman-teman ingat nggak perintah Allah yang ke-6, ke-7, dan ke-8 itu apa? Tentunya yang pasti kalau udah ke-6, ke-7, ke-8 itu pasti perintah Allah kepada manusia untuk berhubungan dengan manusia juga. Ya, mungkin udah disampaikan sama kakak yang kemarin ya, kakak-kakak yang kemarin bawain sharing. Kalau ada dari 10 perintah Allah, Tuhan membagi menjadi 2 sebenarnya. Ada yang perintah Allah yang berhubungan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, dan ada perintah Allah yang hubungannya tentang manusia dengan manusia atau manusia dengan antar sesama. Nah, yang kali ini kalian akan melanjutkan yaitu tentang hubungan manusia antar dengan manusia atau dengan sesama. Yaitu perintah Allah yang ke-6, ke-7, dan ke-8. Yang ke-6 itu adalah jangan membunuh, jangan berzina, dan jangan mencuri. Yang ke-6, ke-7, dan ke-8. Nah, dari ketiga perintah Allah ini, kalian mau merangkum sebuah tema. Ini tema kesukaan kalian banget nih sebenarnya ya. Yang berhubungan dengan berkat. Wah, kalian sangat senang dengan perkataan berkat ya. Ya. Tapi kali ini kalian mau membawakan bagaimana sih caranya kita bisa menjadi berkat. Bagaimana kita sebagai manusia, kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Ya, karena yang tadi kalian di awal bilang, ada perintah Allah yang berhubungan dengan antara manusia dengan Tuhan, ada hubungan dengan manusia. Nah, ini karena berhubungan dengan manusia, makanya aku mau bawakan tentang bagaimana sih caranya kita bisa menjadi berkat bagi sesama atau be a blessing. Nah, banyak cara di dunia ini untuk kita bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Banyak banget ya. Itu sebenarnya bukan hal sulit sih kita bisa menjadi berkat dengan menjadi berkat bagi orang lain. Kita menolong orang lain itu sudah jadi berkat. Nah, cuma kalau dengan berhubungan dengan 3 perintah Allah ini, aku sudah akan baginya jadi 3. Karena kan tadi kan ada 3 perintah Allah ya. Coba kita baca dulu ya ayat
kita hari ini. Ada di Roma 13 ayat 9, aku aja yang bacain. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, di ayat ini juga sudah bilang kalau kita harus mengasihi sesama manusia. Caranya bagaimana dengan mengasihi? Tentunya dengan yang paling gampang adalah kita jadi berkat untuk sesama manusia itu. Nah, dari ketiga ini, terus hubungannya apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Kalian akan mendetailkan masing-masing, nggak panjang, singkat aja. Yang pertama, kalian akan mendetailkan dengan jangan membunuh. Sekali lagi, ini sharing dari menurut kalian ya, menurut apa yang kalian dapat. Mungkin di luar sana atau teman-teman punya penafsiran sendiri, punya cara pola pikir tersendiri, it's okay gitu. Karena memang Tuhan kita itu kan tidak terbatas ya, banyak tafsiran ya, banyak pengertian-pengertian yang baik. Cuma kalau hari ini kalian diizinkan untuk boleh sharing, kalian akan menyampaikan apa yang kayaknya menurut kalian berhubungan dengan 3 perintah Allah ini. Yang pertama, jangan membunuh. Di sini jangan membunuhnya bukan, kalau yang kalian mau sharing kan, bukan berarti ya jangan membunuh ya, jangan membunuh yang atau kita tembak orang, atau kita dorong orang dari atas gedung supaya orangnya mati, bukan gitu ya. Mungkin awalnya benar, mungkin Tuhan bilang jangan membunuh itu, jangan membunuh fisik, itu oke. Emang itu zaman dulu untuk orang-orang Israel itu benar, supaya jangan pada bertengkar, supaya jangan saling membunuh. Cuma di sini kalian mau menjelaskan tentang jangan membunuhnya adalah seperti ini. Ini bukan jangan membunuh, ini bukan membunuh dalam arti fisik, tetapi kalian ingin menyampaikan tentang kalau kita itu, ini yang mungkin banyak terjadi saat-saat ini. Kenapa? Di sini banyak orang-orang, bahkan anak-anak muda yang membunuh karakter temannya, atau bahkan bisa membunuh mental temannya. Nah, dengan seperti apa membunuh karakter teman atau membunuh mental temannya? Contoh paling simpelnya nih, kalian sudah rangkum sedikit aja dengan contoh paling simpelnya, dengan apa? Kita sering katain mereka, kamu gak pinter. Ya, kamu payah banget sih, nilai lu jelek banget sih, gua dong pinter nih, lu mau belajar kayak apa juga tetap aja nggak akan pinter, tetap aja lu ini nilai lu jelek terus, atau nggak bahkan ada orang main game aja bisa dikatain lu temennya, dasar bego lu, main gamenya kalah mulu, gimana sih, payah banget sih, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu mungkin simple ya, mungkin kita bercanda. Tapi kalau terus-terusan, percaya deh, manusia itu punya alam bawah sadar. Nanti kalau teman kita dengerin kita hujat begitu terus ya, kalau kata zaman sekarang kita hujat begitu terus, lama-lama karakternya bisa mati, mentalnya bisa drop, ya. Itu sama aja kita sudah membunuh, bro. Ya, karena kalian tahu kalau kalian bilang jangan membunuh, kita tusuk orang, itu semua teman-teman juga pasti nggak akan melakukannya, ya. Tapi di sini kalian mau bilang kalau kita itu jangan membunuhnya, itu jangan membunuh bukan fisiknya, tapi yang di dalam jiwa teman kita itu, atau orang-orang yang kita kenal itu, yang kayak tadi, bunuh karakter, bunuh mentalnya. Apalagi nih, biasanya nih, kalau orang-orang yang biasanya sombong, itu juga kadang dia bisa membunuh mental dan membunuh karakter. Bisa dikatain, lu mobil lu mah jelek, tuh mobil gua dong keren, bapak gua beliin. Gadget lu mah jelek, dari dulu gua kenal sampai sekarang, dari sebelum pandemi sampai sekarang pandemi udah naik turun, masih gadget lu itu aja jelek banget. Itu membunuh loh. Itu bisa membunuh mental atau membunuh karakter, tergantung orang itu kuat apa enggak. Kalau orang yang kita katain itu nggak kuat, itu sama aja kita bisa membunuh mental atau karakter mereka bisa sedih, mereka bisa stres, ya. Makanya di sini kalian mau ngajak untuk kita jangan seperti itu gitu. Kalau misalnya kita diberkati saat ini, ya, entah itu berkat mungkin secara materi atau berkat secara kepintaran, ya, kita pinter di sekolah atau kita pinter dalam ngutak-ngatik komputer, mungkin gadget, karena kan sekarang semuanya online ya. Semuanya lagi zaman online nih. Mungkin kita ngerti dengan aplikasi ini, tapi teman kita nggak ngerti, jangan kita katain. Ya, justru
di saat itulah kita harus menjadi berkat. Kita ajarin teman kita, atau mungkin kalau teman kita ada yang kesusahan, apalagi dalam pandemi seperti ini ya. Ini bukan hal yang perlu ditutup-tutupi lagi, karena ini benar-benar sudah banyak terjadi. Banyak yang terkena dampak. Mungkin ada orang tua dari teman-teman kita yang terkena dampak dari pandemi. Mungkin papa mamanya di PHK, atau papa mamanya kena pengurangan gaji, atau apapun itu. Justru kalau kita yang masih diberkati sampai saat ini, itu justru bagian kita untuk jadi berkat. Dengan apa? Kita bantu mereka, kita tolong mereka, kita cari tahu apa yang mereka perlukan. Kalau kita bisa tolong, kita bantu mereka. Itulah kenapa kalian mau bilang kita harus menjadi berkat. Nah, cepat aja kita lanjut yang berikutnya, yaitu jangan berzina. Kembali lagi ya, jangan berzina di sini. Kalian tahu kalau kalian bilang jangan melakukan seks di luar nikah, ya itu pasti teman-teman semuanya sudah pada tahu, dan pasti teman-teman nggak akan melakukannya juga kan. Nah, tapi kalau jangan berzina di sini, kalian mau membawakan tentang mungkin kalian rasa teman-teman juga sudah dengar deh tentang ayat-ayatnya, atau sudah dengar dari kakak-kakak yang lain tentang hal ini. Tapi kalian mau mengulang sedikit, jangan berzina itu kalian tidak akan memakan dalam fisiknya seperti yang di kalian, tapi ngelihat gambar di gadget, ya, ngelihat gambar di gadget, atau ngelihat video di gadget yang mungkin bukan video dewasa, tapi dia sudah mulai menunjukkan, mungkin videonya itu video lawan jenis yang sudah menunjukkan kalau mereka sudah mengurangi pakaian yang dipakai. Ya. Terus kalau kita pantengin terus, kita sengaja kita liatin, wah seru nih, wah asik nih. Itu kalian harus bilang itu kita sudah berzina loh. Ya. Ada ayat di dalam kita, cuma kalian nggak bahas lebih dalam tentang itu. Tapi kalau kalau kita nggak lagi ngeliat nih, tiba-tiba kan, ya mungkin bukan salah, mungkin niatnya bukan kita niat buka yang aneh-aneh di gadget kita, tapi kan kadang suka ada advertising ya, suka ada iklan ya. Kita lagi buka web apa, dia muncul. Kita lagi buka YouTube, tiba-tiba bisa di bawahnya bisa ada muncul pilihan-pilihan video yang lain yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama yang kita buka. Ya, tapi kalau di situ kita lihat itu kok kita malah, wow, jadi fokusnya jadi berubah nih. Yang niatnya buka yang lain jadi buka yang itu, atau muncul gambar yang aneh-aneh itu terus kita kayaknya fokus gitu. Nah, percayalah, itu udah berzina teman-teman. Jadi bukan berzina yang dalam hal fisik ya, itu ya hal fisik juga itu jangan juga ya. Tapi untuk hal yang paling simpel untuk hari-hari ini adalah apa, yaitu kalau kita udah tiba-tiba muncul nih godaan-godaan yang kayak gitu di gadget kita, ya, apalagi nih mungkin untuk yang laki-laki ya, nggak ada pilihan lain teman-teman. Nggak ada bisa bilang, wah aku kuat, wah aku dikasih lihat yang kayak gitu-gitu. Kalau tiba-tiba muncul ini kalian ya, aku bisa langsung, aku nggak tergoda, biarin aja tuh dia muncul, ada kedip-kedip advertisingnya, ada di situ, ya. Aku kuat, kalian bener, kalian percaya, teman-teman semua di sini kuat. Tetapi alangkah baiknya kalau langsung kita close aja, ya, karena daging kita ini, roh kita memang kuat, tapi daging terkadang bisa lemah, teman-teman ya. Mungkin awalnya kuat ya, awalnya nggak terganggu. Fokusku tidak terganggu dengan hal-hal yang kayak gitu. Tapi kalau dibiarin terus setiap hari dia muncul, kita nggak hapus, kita nggak close itu advertising atau mungkin video-video yang kayak gitu, udah hati-hati teman-teman. Takutnya tiba-tiba jadi terganggu, malah kita jadi ada niat untuk lihat itu. Ya, di sini kalian bisa belajar dari kisah Yusuf, gimana hebatnya dia waktu dia diganggu oleh istri Potifar ya, atau kita bisa bilang Tante Po tuh ya, memang benar-benar tuh si Tante Po itu ya. Ya, mungkin di situ sebenarnya kalau dia waktu itu Yusuf melakukan hubungan dengan si Tante Po itu, ya mungkin gak ada yang tahu juga ya, atau mungkin si Yusuf pikir, wah kesempatan nih, ini si tante orang kaya ini nih, bos gua nih, dia demen sama gua nih, bisa gua ambil hartanya nih, kesempatan. Tapi Yusuf enggak.
Dia tahu kalau dia kelamaan dia nggak menghindar dari setan tepo itu, dia bisa jatuh ke dalam dosa. Apa yang dilakukan Yusuf? Dia kabur. Walaupun memang kisahnya agak unik ya. Di situ Yusuf malah ditangkap. Tapi kita lihat endingnya. Kita harus lihat segala sesuatu dari segala sisi. Ya, mungkin kita lihat kok dia niatnya baik, kabur, malah ujung-ujungnya malah difitnah, malah ditangkap. Tanggung dong, mendingan sekalian aja dia bikin dosa, atau kan dia juga sama-sama ditangkap. Nggak kayak gitu konsepnya teman-teman ya. Ya, kita harus lihat di mana kisah akhirnya Yusuf itu bisa dibilang jadi penguasa di Mesir. Ya, bahkan raja Mesir pun Firaun itu udah istilah itu udah serahin semuanya sama dia. Yusuf mau bikin apapun terserah. Untuk Yusuf, gimana Yusuf diberkatinya luar biasa. Jadi balik lagi gimana caranya untuk bisa menjadi berkat ya, seperti tema aku hari ini ya gitu. Jangan berzina. Nah, yang terakhir yaitu jangan mencuri. Nah, jangan mencuri di sini sekali lagi bukan mencuri dalam arti kita ke mall, kita ambil barang orang, atau kita ke toko, kita ke swalayan, kita ambil, kita umpetin dalam kantong, bukan kayak gitu. Tapi kalau di sini kalian mau bilangnya adalah jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Contohnya apa kalian? Mungkin di sini teman-teman mungkin ada yang dengar jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Apakah mencuri kemuliaan Tuhan dengan aku banyak pelayanan terus aku bilang aku hebat, ini semua karena aku? Aku nggak arah ke sana, tapi itu juga benar, itu mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi bukan itu yang aku mau bawain hari ini. Yang aku mau bawain hari ini adalah apa? Jangan mencuri kemuliaan Tuhan dengan cara apa? Kita merasa kita sudah hebat. Kita merasa kita sudah luar biasa, ya. Ngapainlah ibadah-ibadah? Ngapainlah sering-sering ikut ibadah Zoom, ikut nonton video YouTube hari Minggu, atau di gereja ada acara kita ikut, ngapainlah? Toh, gue juga udah baca Alkitab setiap hari, gue udah berdoa setiap hari, gue udah ikutin perintah-perintah yang disuruh sama teman-teman atau guru-guru atau kakak-kakak di gereja. Gue baca Alkitab sendiri, udah berdoa sendiri, rajin, gue udah nolong sesama, gue nggak ngelawan orang tua, gue nggak jahat sama orang. Ya udahlah, udah cukup lah buat gue. Udah ngapain sih sering-sering bantuin gereja, sering-sering ikut rajin ibadah, ngapain? Apalagi tuh hari Rabu tuh diminta untuk ikut ibadah Zoom, udah isinya orang tua semua, om-om semua, tante-tante semua. Aku masih muda di sini. Nggak semuanya om-om, banyak yang teman-teman muda juga, teman-teman kita. Ya, kalian mengajak, ayo kita ikut ibadah yang ada. Mungkin masih online, nggak apa-apa kita ikutin. Karena kalau kita ngerasa kita udah cukup ya dalam Tuhan, udah cukup lah. Udah cukup lah gue ibadah. Udah nggak usah lagi lah. Itu kita sombong namanya. Itu kalian mau bilang itu kita bisa, itu mencuri loh kemuliaan Tuhan. Karena bagaimanapun setiap hari itu kita mesti belajar tentang Tuhan. Jangan pernah ngerasa cukup. Jangan pernah ngerasa kalau kita ini aku udah hebat, udah nggak perlu lagi. Ngapain sih? Ngantuk, capek habis sekolah seharian online di depan komputer. Sekarang harus ibadah online lagi, nontonin komputer lagi. Udah nggak usah lah. Udah ngerti lah. Atau hari Minggu denger kakak yang bawain sharing. Ya, hari ini kakak akan membawakan tentang kisah si A. Itu lagi. Udah tahu gua mah. Itu menurut kalian itu mencuri loh. Ya. Itu mencuri kemuliaan Tuhan. Mungkin apa yang kalian bilang kok agak berbeda ya dengan yang teman-teman dapat tentang mencuri kemuliaan Tuhan ya dari yang dulu-dulu. Tapi kalian kalau di sini dapatnya adalah kalau kita merasa sombong, kita merasa cukup, ya apalagi udahlah nggak usah, ngapain sih kita disuruh sebarin link untuk ke teman-teman, biarin aja lah, itu urusan dia, orang ke surga juga masing-masing. Itu mencuri teman-teman. Buat aku itu mencuri. Ya, buat aku itu kayak kita kayak Tuhan itu lagi mau menunjukkan kemuliaannya untuk teman-teman kita yang lain. Tuhan itu mau kasih kita hal yang baru supaya kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan ingin kasih kita pengertian-pengertian baru melalui ibadah-ibadah yang ada supaya kita bisa menjadi berkat untuk yang lain. Tapi kalau kitanya aja nggak mau ibadah,
ngerasa sudah cukup, atau kita ibadah tapi kita nggak mau sharing kepada teman yang lain, itu kita mencuri. Karena apa? Tuhan mau kita menjadi berkat. Tuhan mau apa yang Tuhan kasih ke kita itu nyampe ke teman-teman kita. Ya, itu berarti sama aja kita mencuri apa yang semestinya teman-teman kita dapat. Ya, firman yang semestinya teman-teman kita dapat, tapi karena kita nggak mau sharingin, kita nggak mau bagi, itu sama aja kita mencuri. Ya, kita mencuri haknya teman kita yang semestinya teman kita tuh jadi bisa mengenal Tuhan lebih lagi, teman kita bisa diberkati, ya. Atau mungkin dia bilang, ya itu mah resiko dia dong, Yan. Itu mah resiko dia, Yan. Orang dia yang nggak mau kok, dia yang nggak mau jadi Kristen. Justru kita yang semestinya bisa bikin mereka jadi kenal Tuhan. Kak Yan nggak bilang kita harus mengkristenisasi, kita harus paksa teman kita jadi Kristen, nggak. Ya, teman Kak Yan juga banyak yang agamanya lain, ya. Tapi kita mesti bisa menunjukkan ke apa yang Tuhan ingin teman kita itu bisa tahu, teman kita itu bisa dapat, ya. Jangan sampai hal yang sepele, yang menurut kita sepele itu sebenarnya tuh kita mencuri loh, ya. Mencuri apa yang Tuhan ingin kasih ke dia, tapi kita ambil sendiri, ya. Apa yang sebenarnya berkat buat dia, mungkin bukan berkat materi, tapi berkat firman, berkat pengenalan Tuhan lebih lagi untuk orang lain, karena kita nggak mau bagi, atau kita nggak mau ikut ibadah, jadinya kita nggak tahu yang semestinya kalau kita dengar ibadah itu kita bisa bagi ke dia, itu kita mencuri namanya. Jadi yuk teman-teman, jangan sampai kita mencuri yang padahal sebenarnya itu hal simple gitu loh teman-teman, ya. Di hari ini kalian sebenarnya simple banget dengan 3 hal itu tadi, ya, tapi ayo kita sama-sama di sini kita belajar. Kalian pun juga sharing seperti ini juga kalian siapin, itu juga kalian juga jadi belajar, kalian juga jadi baca Alkitab, kalian juga jadi mikir lagi kira-kira apa sih ya hubungannya. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan apa lagi yang tadi, ya. Itu sebenarnya tuh aku pun juga belajar. Oh iya ya, ternyata kalau mencuri itu seperti ini, kalau jangan berzina itu ternyata bisa menyangkut hal yang seperti ini gitu. Aku pun juga masih belajar. Aku juga masih kita juga di sini juga masih jauh dari sempurna. Makanya sebenarnya setiap kali kalau aku dikasih kesempatan sharing kepada teman-teman, aku pun juga jadi kesempatan untuk belajar lagi, jadi lebih tahu lagi. Oh ternyata seperti ini ya, wow, aku jadi tahu hal yang baru lagi gitu. Jadi aku nggak mau panjang lebar lagi, aku nggak mau mesti ayo teman-teman harus bisa hebat gitu, nggak. Kita belajar dari hal yang simple saja. Kita lakuin pekerjaan Tuhan setiap hari dengan sukacita, dengan damai dari Tuhan. Dan tentu saja kalau yang kalian paling sering suka bilang nih kalau sama teman-teman teens, kalau kita bisa menjadi berkat buat teman-teman kita di luar sana, buat orang lain, pasti dijamin 100% kita juga akan diberkati sama Tuhan. Ya kalian paling demen nih sekali lagi bahas berkat nih. Ya, karena ini baik juga untuk teman-teman juga. Yuk, kalau kita menjadi berkat untuk orang lain, kita juga pasti diberkati Tuhan dengan cara yang luar biasa. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, untuk sharing hari ini. Kami sudah belajar tentang 3 perintah Tuhan lagi hari ini. Tuhan berkati kami supaya kami dapat mengerti dan kami bisa melakukan apa hal-hal yang Tuhan ingin kami lakukan. Biar hidup kami bisa menyenangkan hati Tuhan dan bisa menjadi berkat untuk orang lain. Kami tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Kami tidak mau mencuri berkat yang semestinya teman-teman kami dapat. Justru kami ingin membagikan kepada teman-teman kami. Biar kami dan teman-teman kami bisa diberkati melalui Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin berpisah, tapi kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah berpisah dengan kami, bahkan Tuhan Yesus selalu ada dengan kami dan dengan keluarga kami. Kami juga berdoa untuk negeri kami, biar segera pulih dari pandemi ini, biar kami bisa segera bertemu kembali di gereja dan kami bisa beribadah bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami dan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ingat ya,
jangan mencuri ya. Bye-bye.